Baik, pada kesempatan ini kita mencoba membahas bagaimana penggunaan dari subform. Nah, kita pahami subform itu adalah form yang ditempatkan di dalam form utama yang biasa disebut sebagai form parent. Nah, penggunaan dari subform ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel atau query yang memiliki hubungan dengan tipe one to many atau disebut dengan istilah hubungan satu ke banyak, atau juga subform bisa digunakan sebagai tempat atau wadah untuk menyajikan data. Seperti kita lihat dalam contoh, misalnya seperti ini, penjualan barang UD Jaya Utama. Di sini adalah inputan data. Nah, tetapi di bawah inputan data kita bisa menambahkan satu buah tampilan. Nah, ini mengindikasikan nanti adanya beberapa data-data informasi tambahan yang berkaitan dengan data yang sudah kita input. Nah, bisa saja nanti dia berupa data yang ada di dalam form utama atau form parent-nya, atau malah informasi dari masing-masing data dengan relasi kepada tabel yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba merancang bagaimana menambahkan subform di dalam sebuah form utama atau form parent. Nah, kita coba pakai database atau latihan yang sudah kita gunakan sebelumnya. Itu adalah UD Toko Biro UPW. Nah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan membuat 3 buah form. Nah, seperti kita lihat ada form input data barang, kemudian ada input pelanggan, input data pelanggan, dan ada input penjualan. Nah, masing-masing form ini kita mencoba untuk menambahkan subform. Nah, kita mulai dari tabel atau form input data barang. Untuk form input data barang, ini kita ambil awalnya dari tabel barang. Oke, nah sehingga ketika kita misalnya mendesain subform, kita kembali ke desain view, ya. Nah, kita tambahkan subform di dalam kontrol yang sudah tersedia di Microsoft Access. Kita cari mana yang subform, ya. Ini adalah icon dari subform. Kita klik. Nah, kita arahkan ke samping saja ya, untuk memperlihatkan datanya nanti. Nah, sehingga ketika kita klik di bagian detail, maka akan muncul jendela subform wizard. Kita ambil dari tabel yang sudah ada, kita next. Nah, kita pilih karena kita yang link form input data barang itu adalah dari tabel barang, kita pilih di sini adalah tabel barang. Nah, kita inginkan semua file ini muncul, jadi informasinya akan langsung kelihatan di sini. Kita next kan, choose from a list. Nah, di sini pilihannya adalah kita mengambil atau menampilkan tabel barang itu menggunakan sini ya, menggunakan kode barang. Jadi rujuk kepada kode barang. Oke, kita ambil di sini. Nah, kalau ini pilihan yang kita ambil, maka nanti informasi di detail itu akan kelihatan satu seperti di contoh yang tadi. Kita lihat di contoh. Nah, ini ya. Nah, maka data informasi akan satu. Tetapi ketika misalnya kita menginginkan nanti adalah datanya muncul semuanya, karena ini merupakan form input atau form master, maka lebih baik kita memilih none ya. Nah, sehingga tidak ada perujukan dari data yang akan dimunculkan. Oke, untuk data input barang, karena ini data master, kita ambil none ya. Next. Kemudian finish. Oke, nah di sini akan kelihatan, kita tarik form footernya sedikit ke bawah. Nah, inilah tabel subform yang kita maksudkan tadi. Nah, di subform ini akan munculkan di atas ini adalah label yang menjelaskan tentang
apa ide cerita dari subform yang kita gambarkan. Kita bisa lihat di form view ya. Nah, ini secara otomatis tuliskan tabel barang subform karena kita mengambil dari tabel barang. Ini sebenarnya bisa kita edit. Ya, kita edit desain. Nah, ini kita edit. Kita kasih informasi di sini. Data barang subform gitu ya, data barang subform. Oke, kita klik. Nah, ketika kita tampilkan, nah di sini kelihatan bahwa data barang subform kita menjelaskan bahwa ada ABS 1 ini datanya, tetapi data secara keseluruhan kita punya data 13 data. Di sini akan kelihatan. Nah, ini fungsi subform yang kita tambahkan di dalam form input barang, tetapi menggunakan pilihan tadi non ya, sehingga semua data akan muncul. Nah, begitu juga untuk form input pelanggan, kita coba gunakan juga menggunakan subform, tapi semua datanya dimunculkan. Oke, bisa? Kita cobakan. Kita close, kita simpan. Baik. Maka secara otomatis di form di sini ini akan muncul tabel barang subform ya, karena pendukung dari form input data yang kita berikan subform tadi. Nah, sekarang kita coba menambahkan form input pelanggan. Kita ambil design view seperti caranya tadi. Kita ambil subform ya, kita pilih di sini. Ini bisa dilebarkan. Oke, kita nextkan dulu. Next, kita pilih adalah tabel pelanggan. Kita ambil semua file. Next. Nah, kita juga ambil non, ya. Next. Finish. Oke, maka secara otomatis akan melebar ya. Nah, ini supaya tidak bergeser, kita bisa tarik untuk mengedit tampilan. Ini kita ganti dengan data pelanggan. Oke, maka tampilannya akan kelihatan seperti ini ya. Nah, ini data AF 14 itu Anissa Fadila, pelanggan kita ada 10 yang sudah kita record, yang sudah kita inputkan di dalam sistem kita. Oke, bisa dipahami dalam merancang subform. Oke, baik. Kita coba lanjutkan. Ada pilihan penggunaan subform lagi. Kita simpan dulu. Tetapi ada pilihan tadi yang merujuk ke kode ya. Nah, baik, kita coba mengambil dari form input penjualan karena ini adalah form transaksi. Kita cobakan menambahkan subform ya. Sini form input penjualan. Subform kita rancang di sebelah kiri juga. Rancang di sini. Oke. Subform wizard kita pilih use assessing table dan query. Next. Nah, ini kita ambil semuanya juga. Kita pilih query penjualan ya, sudah kita rancang. Next. Nah, di sini ini yang kita lihat bedanya dengan yang tadi ya. Kita mengambil sekarang menggunakan kode barang. Ya, kita linkkan dengan kode barang. Karena sebelumnya kita melihat bahwa di relationship ya, di relationship kita cek relationship. Oke. Bahwa antara input penjualan dengan kode barang itu dia posisinya one to many. One di tabel barang, kode barang, many tandanya di tabel pelanggan. Ya, kita cobakan dulu. Next. Finish. Ya. Nah, ini kita ganti juga namanya dengan data penjualan subform. Ya. Nah, seperti apa tampilannya kita bisa lihat. Nah, artinya di sini kita lihat bahwa
Untuk transaksi nomor 001, kode barang yang dibeli adalah KAC03, bahwa selama transaksi yang ada itu banyak satu kali transaksi yang terjadi. Kita lihat data lagi, sudahnya. Nah, ini kelihatan bahwa ada barang dengan nomor faktur 02 dengan 06 di sini ya. Dia membeli barang LPA 08, ini laptop Asus, ada 2 kali transaksi. Nah, ini akan kelihatan terbaca di dalam subform. Nah, disinilah bedanya kenapa kita memilih merujuk ke satu kode, ya, satu file atau kode barang yang kita rujuk tadi, dengan non pilihannya. Kalau non, berarti semua data akan ditampilkan dalam subform ini. Tetapi kalau misalnya kita pilih salah satu rujuk kepada file tertentu, maka dia akan memilah sesuai dengan file yang kita rujuk tadi. Ya. Nah, kalau misalnya pun nanti kode pelanggan yang kita jadikan rujukan, maka yang muncul di sini nanti berdasarkan kode pelanggan yang akan keluar. Kalau misalnya si pelanggan itu bertransaksi ada 2 kali atau 3 kali, dia maka akan muncul di sini nanti. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Nah, inilah penggunaan subform. Nah, silahkan dicobakan kepada kasus-kasus yang berikutnya tentang penggunaan subform pada masing-masing form, ya, form utama atau form parent istilahnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan kasus-kasus berikutnya.